Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tante Zari. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Ta'aruf Baina Adillah. Saya akan menjelaskan bahwa pengertian ta'aruf adillah adalah pertentangan antara beberapa dalil tentang suatu masalah tertentu. Misalnya, dalil suatu menyatakan bahwa perbuatan tersebut wajib dilakukan, sedangkan dalil lainnya menetapkan sunnah. Kata ta'aruf secara etimologis merupakan kata yang dibentuk dari fi'il haji yang artinya menghalangi, mencegah, dan membatasi. Nanti menurut penjelasan para ahli bahasa, kata ta'aruf berarti saling mencegah, menentang, atau menghalangi. Saya jelaskan jenis-jenis ta'aruf adalah ta'aruf antara Al-Quran dengan Al-Quran. Sebagaimana firman yang dijelaskan pada surah An-Nahl 16 ayat 8 yang berbunyi, Dia telah menciptakan kuda, begal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Dalam pernyataan tersebut, di atas dapat diambil sebuah pengertian bahwa kuda, begal, dan keledai hanya diperuntukkan untuk kendaraan saja. Sedangkan menurut ayat Al-Mu'min ayat 40 bermakna berbeda, yaitu yang berbunyi Allah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu sebagai badannya untuk kamu kendarai dan sebagainya untuk kamu makan. Yang kedua yaitu ta'aruf antara sunnah dengan sunnah. Dari Aisyah dan Muhammad bahwa Nabi ketika masuk bulan keadaan junub karena melakukan jima, kemudian mandi dan menjalankan puasa. Hadis ini bertentangan dengan hadis yang lainnya. Bila telah dipanggil untuk sholat sunnah, sedang salah satu di antara kamu dalam keadaan junub, maka jangan puasa di hari itu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. C. Berikutnya, ta'aruf antara sunnah dengan qiyas. Ta'aruf antara sunnah dengan qiyas dapat dilihat dalam contoh tentang ukuran hewan. Untuk akikah berdasarkan sunnah 1 kambing untuk putri dan 2 kambing untuk putra. Berdasarkan hadis tersebut, akikah itu sesuatu yang mesti dikerjakan untuk anak laki-laki 2 kambing, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Menurut hadis riwayat Asmah binti Zaid. Bagi yang berpegangan pada qiyas, maka untuk akikah ini boleh hewan yang lebih besar, unta lebih dari sapi, dan sapi lebih dari kambing. Ini hampir pendapat sebagian fuqaha, sedangkan yang berpegang pada bunyi hadis di atas adalah Imam Malik, bahwa akikah itu dilakukan dengan menyembelih kambing. Berikutnya, ta'aruf antara qiyas dengan qiyas. Contohnya adalah pengkiasan masalah perkawinan Nabi Muhammad SAW terhadap Siti Aisyah. Sebagaimana diriwayatkan Bukhari Muslim dari Aisyah, beliau berkata, Rasulullah mengawini saya ketika saya berumur 6 tahun dan mempuliku ketika saya sebagai gadis yang berumur 9 tahun. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Berdasarkan hadis di atas, dapat diambil sebuah hukum kebolehannya mengawini orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa tanpa izin yang bersangkutan yang masih di bawah umur. Demikian pendapat Hanafiyah. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa karena kegadisannya, kalau unsur-unsur ta'aruf adillah, pertentangan hanya dapat terjadi jika terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Ini bahwa dalil yang bertentangan memiliki tingkatan kekuatan yang sama, dalam arti yang satu lebih kuat dari yang lain. Misalnya, sama-sama ayat Al-Quran, sama-sama hadis mutawatir,
atau sama-sama hadis ahad. Hukum yang lahir dari kedua dalil tersebut saling bertentangan. Misalnya dalil yang satu menunjukkan haram dan dalil yang satu menunjukkan halal. Dalil yang bertentangan tersebut memiliki syarat yang sama. Dalil yang bertentangan memiliki kesamaan pada segi waktu munculnya. Dengan demikian, pertentangan tidak terjadi jika terdapat perbedaan waktu datangnya dalil. Dalil yang bertentangan memiliki kesamaan yang baik pada segi materi maupun pada segi sifatnya. Misalnya, kejelasan makna kedua dalil tersebut sama-sama pada tingkat mujamal atau sama-sama pada tingkat zahir. Dari pembahasan di atas saya simpulkan ta'aruf adillah dapat diartikan sebagai perlawanan antara kandungan salah satu dari dua dalil yang sama sederajatnya dengan kandungan dalil yang lain, mana salah satu di antara dua dalil tersebut menafikan hukum ditunjukkan oleh dalil yang lainnya. Ta'arudul adillah terjadi jika terdapat unsur-unsur. Adapun cara penyelesaiannya yang dapat dilakukan terdapat dua pendapat, yaitu menurut Hanafiyah yaitu nasakh, tarjih, al-jam' wa al-tawfiq. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.